Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fali Ziaul Haq. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis sekuritas, yaitu Bapak Nanang Hoirudin. Di sini saya akan menjelaskan indeks harga saham. Nah, apa sih yang dimaksud dengan indeks itu? Pengertian dari indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks ini berfungsi sebagai indikator tren pasar. Artinya, pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu waktu. Apakah pasar sedang aktif ataupun lesu? Menurut laman idx.co.id, indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Sedangkan saham, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan saham? Nah, saham dapat didefinisikan sebagai modal yang dikeluarkan perusahaan atau perseroan terbatas ke masyarakat agar seseorang ataupun badan dapat memiliki sebagian hak dari perseroan dari perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan karena pemilik perusahaan membutuhkan modal untuk proses produksi dan investasi lainnya dalam perusahaannya. Dengan menjual sahamnya, maka perusahaan harus berbagi kepemilikan perusahaan tersebut dengan pemegang saham atau biasa disebut dengan stakeholder, yang berarti pula berbagai keuntungan yang didapat oleh perusahaan tersebut yang biasa disebut dengan dividen juga akan dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan indeks harga saham? Nah, indeks saham adalah harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham ini digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Corporate action yang dilakukan perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Dengan menggunakan indeks saham dapat dihindari kesalahan analisis walaupun tanpa koreksi. Kemudian di sini saya menjelaskan apa sih sebenarnya manfaat dari adanya atau dari penggunaan indeks harga saham. Apakah memang benar menggunakan indeks harga saham bermanfaat bagi seorang investor? Nah, dengan adanya indeks sebenarnya kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini. Apakah sedang naik, stabil, ataupun dalam keadaan di bawah atau turun. Misal, jika di awal bulan nilai indeks 300 dan di akhir bulan menjadi 360, maka kita dapat mengatakan bahwa secara rata-rata dan di akhir bulan menjadi 360. Harga saham mengalami peningkatan sebesar 20%. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, ataupun membeli suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. Nah, di Bursa Efek Indonesia terdapat beberapa jenis indeks yang sering kita jumpai atau sering kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu indeks individual. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan indeks individual? Nah, indeks harga saham individual ketika pertama kali saham dicatatkan di Bursa Efek, yaitu pada pagi hari sebelum perdagangan di bursa dimulai, saham tersebut sudah mempunyai harga, yaitu harga yang dibayar oleh investor di pasar perdana disebut dengan harga perdana. Investor yang membeli saham di pasar perdana dan kemudian menjual sahamnya di Bursa Efek pasti ingin mengetahui persentase kenaikannya. Nah, harga perdana digunakan sebagai nilai pasar dalam menghitung indeks harga saham. Jika terjadi corporate action, maka nilai dasar harus disesuaikan. Jadi, indeks individual itu sebenarnya menggunakan indeks harga masing-masing saham
terhadap harga dasarnya. Nah, perhitungan indeks ini sebenarnya sama dengan menggunakan prinsip yang digunakan oleh indeks harga saham gabungan. Selanjutnya yaitu indeks harga saham gabungan. Menurut laman idx.co.id menjelaskan bahwa indeks yang mengukur indeks harga saham gabungan adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Nah, perhitungan dari IHSG ini menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks di mana suatu perubahan indeks dinyatakan dalam satuan poin. Nah, yang selanjutnya yaitu IDX 80. Kemudian ada indeks 80. Nah, indeks 80 ini indeks yang mengukur kinerja harga dari saham dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Kemudian ada indeks LQ45 dan itu adalah indeks yang sering kita jumpai. Indeks ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Nah, kemudian ada banyak sekali jenis-jenis indeks di Bursa Efek Indonesia ini. Beberapa di antaranya sebenarnya adalah gabungan-gabungan indeks yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan-perusahaan masing-masing. Dan itu tergolong dari beberapa jenis-jenis atau kategori-kategori tersendiri. Maka di indeks yang tercatat di BEI terdapat golongan-golongan sendiri-sendiri sehingga di dalamnya terdapat jenis-jenis indeks yang sangat banyak sekali. Kemudian terdapat indeks Kompas 100. Indeks Kompas 100 ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas dengan baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Nah, indeks Kompas 100 ini diluncurkan dan dikelola dengan cara bekerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group. Kemudian terdapat indeks papan utama dan indeks papan pengembangan. Itu sebenarnya indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia dan di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan indeks harga saham sektoral. Nah, indeks harga saham sektoral ini mulai diberlakukan tanggal 2 Januari 1996 dari Bursa Efek Jakarta. Indeks sektoral terdapat dari berbagai macam sektor. Dapat kita lihat di sini ada Bisnis 27, MNC 36, Investor 33, Infobank 15, SM Infra 18, Sri Kehati, Pevindo E-Grade, Indeks Sektor Pertanian, Pertambangan, Indeks Sektor Industri Dasar dan Kimia, Indeks Sektor Aneka Industri, dan lain sebagainya. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat pengelompokan sektor-sektor yang dijadikan satu menjadi indeks harga saham sektoral. Nah, sekian penjelasan dari indeks harga saham dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.